Saudara sekalian, ada satu lagu kontemporer yang saya diberkati waktu mendengarnya. Ini satu grup musik rupanya dari Eropa, saudara sekalian. Lagu itu berkata bahwa penyelamatan atau penebusan itu begitu dekat. Kerajaan Allah itu begitu dekat. Dan dunia nanti akan menyatakan, memproklamasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nampaknya ayat-ayat ini kita kenal. Dan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat-ayat ini tertulis bagaimana di ujung semua kehidupan ini semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang menyentuh hati saya adalah kalimat daripada refnya. Refnya itu diulang-ulang dengan kalimat yang sama dan saya cetak tebal di PPT ini. Dan kalimat itu adalah one day I'm going home. One day I'm going home. Saudara sekalian, kelas 4 SD saya terima Tuhan Yesus. Dan sejak itu saya meyakini, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sejak saat itu di dalam hati saya tumbuh sebuah keyakinan, kepercayaan diri bahwa satu kali ketika saya mengakhiri hidup ini, saya akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Sehingga sekian puluh tahun kemudian saya mendapatkan lagu ini, hati saya seperti terkoneksi kepada sesuatu yang di ujung sana. Nggak tahu kapan, tapi pasti terjadi. Karena tidak ada satupun yang pasti di dunia ini selain kematian kita. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini selain kematian Anda. Coba bilang kiri kanannya, Anda pasti mati. Walaupun kita senang dibodohi, panjang umurnya, panjang umurnya. Memang cilaka kalau kita bilang pendek umurnya, pendek umur. Kita nggak akan bisa dikasih makan kali ya, kita diusir. Tapi pada kenyataannya saudara sekalian, memang pada akhirnya hari ini kita sedang menghabiskan 24 jam salah satu jatah hari kita. Besok sudah berkurang, besok lagi sudah berkurang dan semakin dekat. Persoalannya adalah ketika hari itu datang, saya dan saudara ada di mana? Lagu ini bilang I'm going home. Dan karena itu saudara sekalian, hati saya bersuka cita ketika mendengar teks itu. Ya betul, saya sedang berjalan bukan kepada antah berantah satu dunia maut yang saya tidak kenal. Tapi saya sedang pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya sedang berjalan menuju rumah Bapa di sorga. Dan peristiwa itu tidak terkait dengan apa yang kita rayakan, Natal. Sebab janji Yesus Kristus itu dimulai saudara sekalian dalam peristiwa Natal menjadi sebuah rangkaian menuju Kalvari dan kebangkitan naik ke sorga. Dan karena itu saudara sekalian, setiap orang yang percaya pada Yesus pasti akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Paling susah itu hamba Tuhan kalau memakamkan seseorang. Saya nggak tahu dengan Pak Okto. Tapi kalau dengan saya, ya kalau saya kenal imannya, saya bilang, selamat jalan sampai bertemu kembali. Sampai bertemu. Tapi kalau saya nggak tahu imannya saudaraku, celaka juga saya ngomong sampai berjumpa lagi. Kalau dia nggak di surga gimana? Susah hati untuk membicarakannya. Kalau begitu kenapa tidak waktu kita selamat lalu kemudian kita langsung ke surga. Hari ini kita bilang Tuhan Yesus saya mengaku dosa, masuk dalam hati saya jadi Tuhan dan Juru Selamat, langsung kita di surga. Mengapa tidak demikian? Oh rupanya saudara sekalian, Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan saudara. Kita sekarang masih ingat bagaimana pandemi menghantam dunia dan banyak orang-orang saudaraku yang kita cintai harus pergi tanpa kita temani. Tapi apakah saya dan saudara lebih hebat daripada orang-orang itu? Apakah kita lebih sehat daripada orang-orang itu saudara sekalian? Kita banyak menemukan paling tidak di jemaat saya. Ada orang yang sudah renta saudara sekalian. Komorbid harusnya dia lewat saudaraku. Tidak, tapi yang jaganya yang justru meninggal. Wah saudaraku, itu sebuah misteri. Namun demikian saudaraku, kita bertanya-tanya, kalau begitu kita masih ada di dalam dunia ini, dalam perjalanan ini, apa maksud Tuhan? Bagi kita yang dikaruniai, rupanya hidup ini adalah sebuah karunia Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita masih hidup dan kita bisa beribadah bersama, kita masih melayani. Satu kali engkau ingin melayani, ingin beribadah, sudah tidak punya waktunya, Anda tidak bisa mengerjakan apa-apa. Maka hidup ini adalah sebuah karunia. Namun demikian saya ingin masuk lebih dalam.
Waktu kita berbicara dengan karunia Tuhan, itu bukan hanya sekedar berkat. Ya Tuhan, berikanlah karuniamu. Lalu kebayang sama kita berkat. Kalau itu saudara sekalian, kadang-kadang kalau waktu kita minta berkat Tuhan, kita gak cukup hanya segini. Kalau di gereja saya, maaf di Bandung begitu GKI Anugerah itu, kadang-kadang belakangan mulai ada budaya. Waktu terima berkat Tuhan, itu buka tangan begini. Saya gak tahu di sini kayak gimana ya, saya tadi gak ngeliat-ngeliat sih ya. Tapi saudara sekalian ada orang yang pikir, wah berkatnya biar tambah banyak jadi dibuka lebar lebih. Tapi saudara sekalian ada satu jemaat saya saudara sekalian kalau doa berkat dia udah siap-siap, kakinya udah dibuat siap saudaraku. Karena dia pengen berkat yang besar. Jadi begitu hamba Tuhan berkata kasih Allah, wah dan wajahnya serius sekali. Saya berharap dia mendapatkan berkat yang besar. Tapi di dalam Alkitab diajarkan bahwa berkat karunia itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Contoh yang simpel. Bapak dan ibu ini punya anak satu. Berkat daripada Tuhan. Betul? Lalu kemudian bapak ini bilang, terima kasih untuk karunia. Nah, kamu adalah karunia buat bapak mama. Terserah kau. Mau besar, mau kecil terserah. Mau makan, mau gak makan terserah. Saudaraku, setiap karunia, setiap berkat selalu diikuti dengan tanggung jawab. Setiap karunia selalu diikuti dengan tanggung jawab. Setiap karunia selalu diikuti dengan tanggung jawab. Setiap karunia selalu disertai dengan tanggung jawab. Itu juga yang terjadi pada diri Maria. Karena itu saya ingin melihat karunia dari perspektif yang lain. Yang pertama perspektif panggilan Allah. Karunia itu adalah panggilan Allah. Allah memanggil kita manusia yang sederhana masuk di dalam rencana kerajaan Allah. Sesungguhnya saya dan saudara tidak diperlukannya untuk menggenapi semua perbuatan tangannya. Hanya dalam satu jentikan tangan dia bisa saudara sekalian mengubah segala sesuatu sungguh. Dia hanya mengembus sesuatu maka kejahatan hilang bisa. Dia bisa hanya mengatakan naik semua orang bisa selamat bisa. Namun demikian dia tidak memilih cara itu karena dia ingin mengajak saya dan saudara sebagai gambar dan rupanya terlibat dalam pekerjaan itu. Lihat bagaimana Allah mempersiapkan Maria. Pada bulan yang ke-6, bukan bulan yang ke-5 atau bulan yang ke-7, tepat pada waktunya. Saya nggak tahu usia tepatnya daripada Maria, tapi waktunya tepat, tidak terlalu kanak-kanak, tidak terlalu tua. Waktunya tepat. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, kota yang cukup besar. Galilea yang mana? Yang di Nazaret, mungkin ada nama Galilea yang lain di tempat-tempat yang lain. Kepada siapa? Kepada seorang perawan saudara sekalian. Perawan yang mana? Yang sedang bertunangan. Bertunangan dengan siapa? Yusuf. Yusuf yang mana? Keluarga Daud. Mungkin banyak Yusuf di tempat itu. Tapi Maria yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud itu yang dituju. Lihat bagaimana Tuhan merancang sedemikian rupa Maria itu diundang oleh Tuhan masuk di dalam peristiwa Natal untuk menjadi satu tokoh. Walaupun mungkin kita pikir tokoh yang sangat sederhana, kecil. Namun demikian saudara sekalian panggilan itu diberikan kepada Maria. Engkau yang dikaruniai. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Ayat ini berkata bahwa kita tidak diciptakan tanpa tujuan. Justru sebelum kita lahir, sebelum Maria hadir, dia sudah memiliki sebuah tujuan. Tuhan sudah memiliki tujuan buat Maria. Maria dan Yusuf Tuhan sudah merancangkan jauh-jauh sebelum Maria dan Yusuf hadir di dalam dunia ini. Dan kalimat berikutnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perlulah kita perhatikan. Rupanya saudara sekalian tujuan hidup kita bukan menciptakan tujuan. Tapi menemukan tujuan Allah. Dan waktu kita menemukan tujuan Allah itu seperti sesuatu yang klop terjadi. Dan kita mendapat kepuasan di dalamnya. Itu sebabnya tidak heran. Ada orang yang kaya raya. Ada orang yang pandai luar biasa, ada orang yang populer luar biasa tapi hatinya tetap kosong. Mengapa? Karena dia belum klik dengan tujuan Allah. Tujuan Allah bukanlah menjadi orang yang paling kaya, paling pintar, paling populer. Bukan. Tapi tujuan Allah adalah
mencakup daripada rencananya. Menjadi klik dengan rencananya. Apakah saudara sudah menemukannya? Kalau belum, bukankah hidup ini terasa kosong sekalipun engkau dan saya memiliki banyak yang dicari oleh dunia ini. Kalau saudara baca Matius pasal yang pertama, di situ ada nama Rut. Sebab saudara sekalian, Tuhan mau beritahukan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Yahudi, tapi milik segala bangsa, termasuk orang-orang yang dinyatakan kafir oleh bangsa Yahudi. Itu sangat menghibur. Secara teologis itu sangat luar biasa. Nama Rut tercantum dalam silsilah Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Allah mencintai saya dan saudara walaupun saya dan saudara bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Abraham. Satu yang luar biasa, bukan? Waktu menjalaninya, Naomi mungkin berkata, aduh kenapa hidup saya pahit begini. Tapi kalau sekarang kita bertemu dengan Naomi di sorga, saya rasa Naomi punya respon lain. Naomi akan berkata kepada kita, memang pahit. Aduh pahit, air mata. Wih sudah Jo. Wah sudah, habis-habis dah. Tapi saya bangga karena Tuhan pakai saya dalam sebuah skenario besar. Yaitu mengajak Rut masuk dalam sejarah keselamatan. Saudara sekalian, mungkin saja bagian saya dan saudara tidak seenak yang orang lain. Panggilan Tuhan kepada saya dan saudara tidaklah semudah orang lain. Tapi saudaraku, itu adalah bagian panggilan karunia Tuhan bagi saya dan saudara. Dan dia mengundang saya dan saudara untuk terlibat di dalam narasi besar, skenario besar kerajaan Allah. Saudara sekalian, lewat kebenaran ini, saya memanggil saudara untuk bersedia terlibat di dalam rencana besar Allah, dalam kerajaan Allah. So, I want to ask you, what is your story? Sebagian dilahirkan di keluarga yang tidak percaya, engkau berjuang. Dan engkau mungkin ditekan, engkau mungkin diremehkan, dipandang sebelah mata. Engkau mungkin ditanya bagaimana dengan Tuhanmu. Oh susah sekali menghadapi kehidupan seperti itu. Pandanglah itu sebagai karunia Tuhan. Pandanglah itu sebagai sebuah panggilan Tuhan. Dan bawa itu kepada Tuhan. Lakukan kehidupanmu sebagai sebuah persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang sederhana sekali. Itu karunia Tuhan. Tuhan punya rencana di baliknya. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang sangat kaya sekali. Saudaraku, itu juga karunia Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada akhirnya bukanlah story kita, story saya. Tapi story-nya Tuhan atau yang disebut dengan His story. Saudara sekalian, karunia Tuhan juga berkaitan dengan pengorbanan atau cross, salibnya Tuhan. Setiap karunia selalu diikuti dengan tanggung jawab. Dan dalam tanggung jawab itu saudara sekalian ada pengorbanan yang dituntut. Ada harga yang harus dibayar. Saudaraku, setelah malaikat datang kepada Maria, lalu kemudian malaikat itu bilang engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan. Ayat 34 berkata bagaimana itu bisa terjadi. Saudara sekalian, kalau dalam drama Natal mudah sekali kita mencari dua anak yang cute. Satu laki-laki, satu perempuan. Lalu kita balut mereka dengan jubah yang lucu. Lalu kemudian mereka berjalan. Ini Yusuf, ini Maria. Kasih boneka kecil. Ya ini Yusuf, ini Maria jalan. Di situ ada palungan. Lalu kemudian mereka taruh bonekanya. Lalu mereka berlutut. Tapi saudara sekalian, peristiwa aslinya tidaklah sesederhana itu. Peristiwa aslinya saudara sekalian, Maria bergumul. Pada waktu Maria diberitahu dia akan mengandung, pertanyaan pertama apa? Bagaimana menjelaskannya pada Yusuf? Yusuf, saya mau bicara serius nih. Oh ya Maria apa? Jangan ragukan cintaku dong. Iya Yusuf, saya mau bicara. Apa. Tapi jangan marah ya. Ya. Apa. Tapi saya takut. Oh iya gak apa-apa, saya sabar kok. Apa? Saya hamil. Kira-kira reaksi Yusuf bagaimana? Mereka belum menikah. Apa reaksi Yusuf? Ya kita buat pesta. Enggak lah. Dibutuhkan malaikat bertemu dengan Yusuf untuk terima. Yusuf marah saudaraku. Dan hendak menceraikan Maria. Waktu Yusuf menceraikan Maria, maka Maria harus dirajam
dengan batu sampai mati. Begitulah adat istiadat hukum Taurat yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Katakanlah saudara sekalian, Yusuf sudah ketemu dengan malaikat dan akhirnya menerima Maria. Bagaimana menjelaskan kepada kedua orang tua? Nggak mudah. Drama Natalnya gampang. Tapi pada waktu kejadiannya nggak semudah kata-kata ini saudaraku. Dia terus berjuang saudaraku. Sudah pada waktunya 9 bulan saudara sekalian. Hampir 9 bulan, mungkin 8 bulan, 9 bulan. Semua orang harus kembali ke kota asalnya. Kota asal Yusuf di mana? Bethlehem. Mereka ada di mana? Nazaret. Ada sekian kilometer. Mereka harus berjalan saudara sekalian. Dari Nazaret menuju Bethlehem. Nggak ada jalan tol. Nggak ada pesawat. Harus berjalan kaki. Saya nggak pernah mengandung pasti. Istri saya pernah. Pada waktu kandungan itu 8 bulan saudaraku. Dia sering minta saya pijet di belakangnya. Suami muda. Kalau istrimu lagi hamil, pijat ini. Supaya dia bilang, kau membuat aku berbeban berat. Kau sumber kependeritaanku, jangan. Saudara sekalian, saya pijat dia. Coba bayangkan Maria. Dia harus berjalan berkilometer, entah berapa kali mereka harus berhenti. Tiba di Bethlehem, tidak ada tempat tidur. Tidak ada tempat menginap. Yang ada kandang, bau, kotor. Melahirkan sendiri, tak terbayangkan oleh kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus lahir. Beberapa saat kemudian saudara sekalian ada pasukan Herodes. Mau membuat anak-anak di sana mati, saudara sekalian membunuh. Peristiwanya saudara sekalian tidak seperti di drama-drama. Oh Herodes ada di sana, ayo kita lari ke sini. Enggak begitu. Mereka tergesa-gesa. Harus pergi kemana? Mesir. Mesir berapa jauh? Ratusan kilometer. Naik apa? Nggak bisa naik apa-apa, jalan kaki. Menempuh bahaya. Bisa ada perampok, bisa ada ular tedung di sana. Lalu sampai di Mesir ngapain? Nggak tahu, nggak ada saudara di sana. Hidup selama 3 tahun di Mesir. Oh saudara sekalian, ada harga yang harus dibayar oleh Maria. Setiap panggilan Tuhan adalah karunia kepada kita. Tapi di balik karunia itu ada harga yang harus dibayar. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus memikul salibnya. Setiap orang Kristen, setiap murid Kristus harus bersedia untuk memikul salibnya. Kalau saya dan saudara tidak mau memikul salib, saudara sedang mengikuti Yesus yang mana? Sebab Yesus mengajak kita untuk berjalan menuju salib. Bahwa betul di balik salib itu ada kemenangan, ada kebangkitan betul. Tapi jalannya tidak ada jalan yang lain. Salib. Saudara sekalian, setiap panggilan Tuhan itu selalu ada harganya. Guru sekolah minggu ada harganya, majelis ada harganya saudaraku. Pengurus, penginjil ada harganya masing-masing. Tapi setiap orang harus berani membayar harganya itu. Barulah dia berkenan kepada sang Tuhan itu. Itu mungkin alasannya. Sekalipun kita paham apa yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus melayani di gereja, melayani di rumah. Tapi kita enggan melakukannya. Sebab kita lebih mudah untuk mengatakan kalimat ini. Ini aku, utuslah dia. Tuhan, saya tahu kebutuhannya. Tapi ini aku, utuslah dia.